Halo guys, selamat datang di Bibi Nuhat Tarot. Apa kabar kalian semua? Semoga kabar kalian selalu baik, selalu sehat, selalu dilindungi sama Yang Maha Kuasa. Oke, general reading kali ini saya ambil tema ya. Kamu menarik perhatian orang-orang sekitar. Ya. Kamu membuat orang-orang penasaran sama kamu. Ya. Jadi kenapa? Ya. Dan apa yang membuat mereka itu penasaran sama kamu? Ya, saya ingatkan ini general reading, nggak akan semuanya resonate karena ini pembacaan umum. Energinya banyak orang, energinya juga bisa vice versa ya. Jadi ambil positifnya, ambil yang baik aja, dan jangan lupa selalu serahkan semuanya kepada Yang Maha Kuasa. Oke, saya akan langsung shuffle kartunya. Yang membuat orang-orang penasaran sama kamu, sama hidupmu. Di sini karena kamu ini orang yang udah selesai dengan masa lalu kamu. Gitu ya. Di saat kebanyakan orang itu masih suka membicarakan masa lalu gitu ya, masih suka bernostalgia, menceritakan masa lalunya gitu ya, menceritakan kesedihannya, menceritakan penderitaannya di masa lalu gitu ya. Tapi kamu tuh lebih senang membicarakan soal ya bagaimana kamu ingin ya ke depan, bagaimana planning-planning ya, atau apa yang ingin kamu tuju, apa yang ingin kamu raih ke depan gitu ya. Jadi orang itu melihat gitu ya, yang membuat orang lain itu penasaran sama kamu, ini karena kamu ini orang yang selalu fokus melihat ke depan gitu ya. Kamu punya semangat ya, kamu punya semangat, kamu punya fokus, kamu memiliki ya daya juang gitu ya. Kamu memang kayak memperjuangkan masa depan kamu ya, dan orang penasaran gitu karena kayak kamu ini udah selesai gitu dengan masa lalu kamu ya. Apapun masa lalu kamu ya, bagaimanapun masa lalu kamu ya, kayak kamu itu udah nggak mau membahas, nggak mau menceritakan masa lalu kamu, dan kamu hanya fokus untuk melihat ke depan ya. Kamu percaya di depan sana ada hal yang lebih indah, di depan sana ada banyak harapan ya, ada banyak peluang, dan kamu hanya akan meraih, kamu hanya akan berjalan ke depan ya. Orang penasaran gitu karena kamu ini kayak menarik keberuntungan gitu ya. Kayak kamu ini memiliki daya tarik ya. Kayak kamu ini memiliki magnet untuk menarik keberuntungan itu datang ke kamu gitu ya. Contoh mungkin kayak ada aja orang yang menawar ya, mengajak kamu kerjasama, menawarkan pekerjaan ke kamu gitu ya. Kayak di saat kamu itu butuh butuh bantuan atau butuh ya sesuatu, itu pertolongan itu ya mudah banget gitu ya. Kayak ada aja yang menolong kamu, ada aja yang bantu kamu gitu ya. Ada banyak peluang gitu, ada banyak tawaran, ada banyak pilihan di dalam hidup kamu. Sedangkan mereka ya, sedangkan mereka kadang kayak stuck gitu ya, stuck bingung dengan jalan hidup mereka gitu ya. Ya di sini yang aku rasakan gitu karena emang energi kamu ini kan positif ya, vibrasi kamu tinggi, energi kamu positif, jadi kamu memiliki hati yang penuh syukur ya, memiliki hati yang positif, memiliki prasangka yang baik ya. Jadi kayak keberlimpahan keberuntungan itu memang ya
akan lebih mudah datang kepada orang yang memiliki vibrasi yang bagus, energi yang bagus gitu ya. Emang orang-orang yang memiliki energi yang bagus itu kayak memang menarik keberuntungan gitu ya, karena ya vibrasi kalian, energi kalian itu emang udah selaras dengan keberlimpahan gitu ya. Jadi kalau mereka penasaran apa sih rahasianya gitu ya, rahasianya adalah di vibrasi kamu, di energi kamu yang emang udah high, udah tinggi, energi kamu yang udah selaras dengan keberlimpahan, energi kamu yang emang udah selaras dengan semesta gitu ya. Makanya rezeki kamu mudah, keberuntungan kamu mudah ya, karena hati kamu udah bersih gitu ya. Hati kamu tidak ada iri dengki, tidak ada dendam gitu ya. Kamu juga udah sembuh dengan luka kamu, dengan trauma kamu gitu. Hidup kamu dipenuhi dengan, ya hati kamu dipenuhi dengan rasa syukur gitu ya. Jadi kalau mereka penasaran, ya itu rahasianya. Di frekuensi kamu, di vibrasi kamu gitu. Ya, apa yang membuat orang itu penasaran sama kamu ini karena kayak apapun yang terjadi di dalam hidup kamu gitu ya. Apapun, bagaimanapun orang-orang itu menyakiti kamu gitu ya, mau bagaimanapun setoksik orang-orang di sekitar kamu, bagaimanapun uh, besarnya luka kamu gitu ya, kamu ini memiliki kemampuan untuk tetap merasa damai ya. Kamu memiliki kemampuan untuk tetap berdamai uh, dengan semuanya gitu ya. Kamu mampu berdamai dengan kondisi yang tidak baik-baik aja gitu ya. Kamu mampu berdamai dengan luka kamu ya. Kamu mudah memaafkan orang-orang yang udah menyakiti kamu gitu. Jadi mereka penasaran gitu ya. Di saat mereka itu kebanyakan ya, mereka akan fokus dengan masalah mereka, fokus dengan situasi mereka, mereka akan mengeluh gitu kan, mereka akan kebingungan, mereka akan menyalahkan gitu ya. Di sini kamu itu kayak ya ringan aja gitu ya. Mereka tahu kondisi kamu itu sebenarnya tidak baik-baik aja gitu ya. Mereka tahu mungkin kamu memiliki luka yang dalam gitu. Tapi kamu kayak memancarkan aura yang penuh ketenangan, memancarkan aura yang penuh kedamaian gitu ya. Memancarkan aura yang penuh kasih sayang, memaafkan ya. Kayak kamu menerima setiap kondisi, setiap situasi, entah itu baik, entah itu buruk, kamu terima semuanya, kamu ikhlas, kamu legowo gitu ya. Kamu tidak menyalahkan siapapun, kamu menerima takdir hidup ini gitu ya. Dan itu tuh kayak mereka mungkin ya yang udah menyadari kamu seperti ini, ya mereka akan geleng-geleng kepala sih gitu ya, karena kamu memiliki kemampuan untuk berdamai dengan keadaan, dengan diri kamu gitu ya. Dan ini aku yakin untuk kalian yang udah mencapai di titik ini, aku yakin ini perjalanan yang tidak mudah gitu ya, tidak mudah. Oke, yang membuat orang lain penasaran sama kamu gitu ya, kayak kamu ini mampu berdiri di kaki kamu sendiri gitu ya. Kamu mandiri ya, kamu tidak bergantung dengan orang lain, tidak bergantung sama siapapun ya. Kamu berani, kamu independen, kamu percaya diri ya, kamu percaya gitu bahwa kamu mampu gitu. Jadi ketika kamu masih mampu melakukan dan kamu masih percaya kamu bisa melakukannya, ya udah gitu ya, kamu lakukan
gitu. Kamu tidak banyak bergantung sama orang lain, kamu tidak banyak menyusahkan orang lain, tidak banyak merepotkan orang lain, gitu. Ya, meskipun kadang sebenarnya orang melihat kayak kamu tuh kewalahan gitu. Kamu kewalahan dengan hidup kamu, tapi karena mungkin kamu udah terbiasa, gitu ya, udah terbiasa mandiri, kamu udah terbiasa melakukan semuanya sendiri, gitu. Kamu kayak ya udah menikmati aja gitu kan, menikmati aja. Dan ya udah kamu enjoy aja ngejalaninya, happy aja. Dan mungkin kamu justru merasa puas gitu ketika kamu bisa melakukannya sendiri gitu. Ya, ya membuat orang lain penasaran sama kamu. Ya membuat orang lain penasaran sama kamu di sini karena kemakmuran kamu, kesuksesan kamu. Ya, kamu memiliki kestabilan keuangan, ya, kamu makmur, kamu sukses, ya. Ada juga, ya, mereka penasaran sama kamu karena kamu memiliki hubungan yang baik sama keluarga besar kamu, gitu ya. Kayak keluarga kamu ini memang udah stabil gitu ya. Keluarga kamu ini memiliki kestabilan secara keuangan. Keluarga kamu ini sukses. Dan bagusnya lagi gitu ya, kamu ini memiliki hubungan yang baik, komunikasi yang baik sama keluarga besar kamu. Gitu ya. Kamu menjaga hubungan, menjaga silaturahmi sama mereka gitu ya. Dan mungkin ada sebagian dari kalian ini memiliki usaha bareng sama keluarga gitu ya. Dan kayak orang itu penasaran kok bisa bisa tetap akur gitu ya. Kok bisa tetap akur, bisa tetap damai, kayak nggak ada konflik gitu ya. Itu kan bikin mereka penasaran gitu ya. Biasanya kalau emang dari keluarga itu memiliki ya dari orang tua itu udah kaya, itu kan biasanya adalah yang berebut warisan gitu kan. Tapi di sini yang membuat mereka penasaran adalah hubungan baiknya kamu sama keluarga kamu gitu ya. Oke, yang membuat orang lain penasaran sama kamu. Orang-orang penasaran sama kamu itu karena mereka merasa diapresiasi sama kamu gitu ya. Di saat orang-orang bareng sama kamu gitu, itu mereka merasa kayak dihargai sama kamu, diapresiasi gitu ya. Hal-hal kecil yang mereka lakukan untuk kamu gitu ya. Atau hal-hal kecil yang mereka lakukan aja nggak perlu buat kamu itu kamu tuh bisa melihat atau bisa mengapresiasi mereka gitu ya. Kamu bisa melihat kebaikan-kebaikan kecil dari mereka gitu ya. Kamu mampu melihat kebaikan yang mungkin bagi orang lain itu apa ya, hal yang remeh-temeh, hal yang sederhana bagi orang lain, tapi kamu bisa mengapresiasi, kamu bisa melihat kebaikan, ketulusan gitu ya. Jadi orang-orang itu merasa merasa layak gitu ya. Mereka orang-orang merasa pantas, merasa layak, merasa diterima gitu sama kamu. Jadi yang membuat orang-orang penasaran itu ya hati kamu, ya. Hati kamu. Kamu yang memang kamu udah mampu gitu ya melihat ke dalam diri kamu sendiri gitu ya. Kamu memiliki kebaikan hati, ketulusan hati, kamu mampu melihat kebaikan-kebaikan ya di alam semesta ini gitu ya. Jadi kamu mampu melihat cinta.
emang ini yang aku rasakan gitu ya dari kartu oracle-nya di sini kamu emang udah selesai sama diri kamu sendiri gitu ya. Kamu mampu melihat hal positif gitu di dalam hidup kamu. Jadi kamu mengapresiasi diri kamu sendiri, kamu udah memahami diri kamu sendiri, ya udah ada self love gitu ya. Jadi ya akhirnya terefleksi keluar bagaimana kamu berhubungan sama orang lain itu kan emang ditentukan dari hubungan kamu dengan diri kamu sendiri gitu ya. Ketika kamu udah memiliki hubungan yang baik dengan diri kamu sendiri, ya, kamu udah mampu mengapresiasi diri kamu sendiri, kamu udah menerima, kamu udah selesai, udah memaafkan diri kamu sendiri, ya. Ini kan akan terefleksi keluar ya, bagaimana hubungan kamu sama orang lain. Ini dari hubungan diri kamu sama diri apa? Hubungan kamu sama diri kamu sendiri gitu ya. Ketika hubungan kamu sama diri kamu sendiri udah baik, ya kamu juga akan ke bawah keluar. Hubungan kamu juga akan memiliki hubungan yang baik, hubungan yang bermakna sama orang lain. Gitu. Ya. Ya, yang membuat orang penasaran sama kamu ini karena kamu yang happy, ya. Kamu yang membawa energi positif di sekitar kamu, gitu ya. Orang merasakan kehadiran kamu, ya. Orang bisa merasakan energi kamu, kepositifan kamu, ya. Orang bisa merasakan uh, kebahagiaan kamu, keceriaan kamu. Jadi kayak ya itu seperti kartu sebelumnya gitu ya. Kamu bisa melihat keindahan ya di dalam hidup ini gitu ya. Kalau bagi orang lain itu biasa-biasa aja gitu kan. Tapi bagi kamu itu hal yang istimewa, itu sesuatu yang indah gitu ya. Kamu bisa melihat makna gitu ya. Kamu bisa menemukan makna di setiap perjalanan hidup kamu gitu. Ya. Yang membuat orang penasaran sama kamu ini ya adalah uh, bagaimanapun kondisi hidup kamu gitu ya, bagaimanapun situasi kamu, ini kamu kayak bisa tetap enjoy, bisa tetap bahagia, kamu bisa tetap menikmati hidup kamu, bisa kayak ini yang aku rasakan gitu ya, bagaimanapun kondisi kamu saat ini gitu ya, ya udah kamu fokus di saat ini gitu ya. Kamu udah selesai dengan masa lalu, kamu tidak menyesali lagi kehidupan kamu di masa lalu, kamu juga tidak cemas gitu ya dengan bagaimana hidup kamu ke depan gitu. Jadi yang aku rasakan ini kenapa orang-orang penasaran sama kamu itu karena kayak kamu ini menikmati momen saat ini gitu ya. Kayak kamu ini ya udah hidup jalanin aja gitu ya. Kayak kamu bisa menari gitu ya. Kamu bisa menari, bisa menikmati hidup di saat ini tanpa beban, tanpa penyesalan gitu ya, tanpa rasa khawatir gitu. Jadi energi kamu ini sangat ringan, energi kamu ngalir, ya udah nikmati aja gitu ya, kayak nggak punya beban. Tapi justru inilah rahasia orang yang tetap sehat gitu ya, rahasia orang yang memiliki kesehatan mental, kesehatan fisik. Ini kan orang-orang yang memang hidup di saat ini gitu ya, menikmati momen saat ini, tidak ada penyesalan untuk masa lalu, tidak ada kekhawatiran, kecemasan untuk masa depan gitu ya. Jadi benar-benar menikmati saat ini kan tidak semua orang bisa mencapai ya, tidak bisa setiap orang itu memiliki ketenangan yang seperti ini. Kebanyakan orang yang masih masih banyak yang disesali gitu ya, belum move on dari masa lalu, atau ada juga orang-orang yang
masih sibuk gitu ya, masih mencemaskan bagaimana ke depan ya, mencemaskan masa depannya gitu. Orang-orang penasaran sama kamu gitu karena kamu memiliki skill komunikasi yang bagus gitu ya. Bagaimana kamu menyampaikan pandangan kamu, bagaimana kamu menyampaikan pendapat kamu, itu entah kenapa gitu ya, kayak semua orang itu bisa menerima. Entah kenapa kalau kamu itu berpendapat, menyuarakan pendapat, itu tuh kayak orang itu mudah gitu untuk menerima pendapat kamu, menerima masukan kamu, mudah untuk dicerna gitu ya, apapun yang kamu katakan itu mudah untuk dipahami sama mereka gitu. Ya, kayak kamu memang memiliki kecerdasan di situ. Kamu memiliki kosakata yang baik ya. Ucapan apa yang kamu katakan itu ya tidak tidak menyakiti siapapun gitu ya. Jadi iya, kamu hati-hati dalam berbicara agar tidak menyakiti orang lain. Bagaimana ucapan kamu itu bisa diterima sama orang lain gitu kan. Ya, jadi ini juga ada nggak asal kayak kalian itu nggak asal ngomong gitu ya. Kamu emang pandai, pandai ngomong, tapi kamu nggak salah ngomong. Gitu. Oke. Okay. Jadi ia membuat orang lain penasaran sama kamu gitu. Kayak kamu ini udah memiliki semuanya. Kayak dunia ini udah ada di genggaman kamu. Kamu udah memiliki semuanya. Ya, mungkin kamu yang udah nikah gitu ya, kamu memiliki pernikahan yang harmonis, pernikahan yang bahagia gitu ya. Kamu juga diberi kesehatan, rezeki kamu lancar, pekerjaan kamu bagus gitu ya. Jadi kamu memiliki banyak pencapaian dalam hidup. Kayak orang itu melihat, ya Allah, ini orang hidupnya sempurna banget gitu kan. Ya mungkin kalian memiliki pasangan yang selalu support kamu gitu ya, selalu mendukung kamu gitu. Memiliki pasangan yang sayang sama kamu, yang memiliki cinta yang tulus sama kamu, ya. Kamu memiliki keluarga yang bahagia, memiliki keluarga yang mendukung kamu, gitu. Kamu memiliki anak-anak yang lucu-lucu, yang menggemaskan, punya pekerjaan yang udah stabil, keuangan udah stabil, kayak, aduh orang tuh ngelihatnya kamu bahagia banget gitu hidupnya ya. Aminin aja, diaminin gitu ya. Semoga emang beneran gitu ya. Ini juga sama seperti doa gitu ya, kayak doa itu dari orang-orang diaminin insya Allah ya. Semoga aja. Oke ya, saya scan zodiaknya dulu di sini. Ada zodiak dari fire sign ya, Aries, Leo, Sagittarius. Ini kenceng. Ada juga Capricorn, Taurus, Virgo. Ini juga kenceng di mereka. Ada juga Pisces, Cancer, Scorpio. Gemini, Libra, Aquarius. Ya, jadi semua zodiak pada, tapi lebih kenceng di fire sign-nya sama earth sign. Oke ya, sekian dulu readingannya ya. Terima kasih yang udah menonton sampai selesai. Terima kasih yang selalu menunggu video readingan saya. Terima kasih juga yang udah like, comment, and share video saya. Terima kasih yang udah mendukung channel saya dengan subscribe channel saya. Doa yang terbaik untuk kalian semua. Semoga Tuhan selalu memberkati hidup kalian, ya. Semoga Tuhan selalu memberi kalian keberlimpahan, keberuntungan, ya, diberikan kesehatan, dan didekatkan sama orang-orang yang positif, dijauhkan dari orang-orang yang negatif, ya. Oke, sekian dulu didingannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Bye-bye.